Pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas sedikit seputar Isra dan Mi'raj, pelajaran-pelajaran yang terdapat dalam Isra dan Mi'raj, dan beberapa ilmu-ilmu penting seputar peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita mulakan dengan poin yang pertama, bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah sebuah peristiwa besar, menunjukkan tentang betapa mulianya Nabi SAW, betapa tingginya derajat Nabi SAW di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan-kemuliaan tersebut bisa kita lihat dalam beberapa hal. Misalnya Nabi Muhammad SAW dijemput oleh penghuni langit terbaik, pimpinan para malaikat. Beliau dijemput oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Bayangkan kalau kita pergi ke suatu tempat dijemput oleh pimpinannya, suatu kemuliaan yang sangat luar biasa. Kemudian Nabi Muhammad SAW diberikan kendaraan terbaik, tunggangan terbaik. Dunia dan akhirat, tunggangan terbaik itu adalah seekor burak. Itu kendaraan terbaik, paling nyaman, paling cepat, dan paling ekspres lah, paling terbaik. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika beliau tiba di Masjidil Aqsa, beliau disambut oleh seluruh Nabi dan Rasul. Semua Nabi dan semua Rasul dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjemput Nabi Muhammad SAW, untuk menjemput dan menyambut beliau. Berarti 124.000 Nabi dan Rasul menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW di Masjidil Aqsa. Lalu tibalah ke suatu saat yang mereka semua hendak melaksanakan salat, dan mereka tunjuk Nabi Muhammad SAW menjadi imam bagi mereka. Maka mulai saat itulah Nabi Muhammad SAW menjadi Sayyidul Anbiya wa Imamul Mursalin. Kemudian Nabi Muhammad SAW dimuliakan dengan beberapa hal berikutnya. Beliau diantar ke langit yang pertama, disambut oleh jutaan atau bahkan miliaran para malaikat yang ada di langit yang pertama. Begitu juga di langit yang kedua, hingga ke langit yang ketujuh, hingga ke Sidratul Muntaha. Bila tiba ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, ini batasanku." Maksudnya apa? Dari ketika beliau diberangkatkan dari rumah beliau di Makkah menuju ke Masjidil Aqsa, menuju ke langit ketujuh hingga ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril terus membersamai Nabi Muhammad SAW. Tapi bila tiba ke Sidratul Muntaha, apa arti Sidratul Muntaha? Muntaha artinya batasan. Apa arti batasan? Makhluk yang ada di bawah Sidratul Muntaha itu batasan tertingginya, batasan paling akhirnya, nggak boleh melintasi itu. Dan makhluk yang ada di atas Sidratul Muntaha tidak boleh turun melintasi Sidratul Muntaha, itu batasan akhirnya. Sidrah artinya pohon sidir. Jadi Sidratul Muntaha, ada yang mengatakan itu adalah pohon yang sangat besar, bentuknya seperti pohon sidir, pohon bidara.
Namun bedanya pohon sidr itu sangat besar. Kalau seseorang menunggangi kuda, dia berjalan mengelilingi pohon tersebut 500 tahun perjalanan baru kembali ke tempatnya semula. Daunnya besar-besar seperti kuping gajah dan buah-buahnya seperti timba-timba besar. Jadi sebuah pohon yang sangat besar, dan diriwayatkan bahwa di setiap dedaunan dari pohon sidrah itu ada malaikat yang sedang duduk berzikir di atas dedaunan pohon tersebut. Baik, sirah hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, ini batasanku. Kalau aku berjalan satu langkah lebih daripada batasan ini, lahtaraktu, aku akan terbakar, aku akan binasa. Sedangkan engkau wahai Muhammad, berjalanlah. Setiap kali engkau melangkah, engkau akan melihat bagaimana keistimewaan yang telah Allah berikan kepada engkau. Masya Allah. Jadi ini ternyata menunjukkan bahwa nur, cahaya Nabi Muhammad itu lebih kuat dibandingkan dengan cahaya malaikat Jibril, padahal malaikat diciptakan dari cahaya. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW sempat bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sebenarnya usiamu sudah berapa lama? Sudah berapa tahun usiamu? Malaikat Jibril mengatakan, saya tidak tahu wahai Muhammad berapa lama sudah usiaku, tapi lihatlah cahaya di sana. Ada engkau lihat itu bintang yang penuh dengan cahaya? Ada wahai Jibril. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bintang itu muncul setiap 70 tahun sekali. Bintang itu muncul setiap 70 tahun sekali, dan aku sudah melihat bintang tersebut sebanyak 70.000 kali. Berarti berapa usia malaikat Jibril? 70.000 kali 70, 70.000, 490.000, 4.900.000 usia malaikat Jibril ketika menjemput Nabi Muhammad SAW untuk Isra dan Mi'raj. Yang lebih mengagumkan lagi, Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, tahukah engkau bintang apa itu? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Malaikat Jibril mengatakan, Allah dan engkau lebih tahu. Itu bintang itu adalah aku, cahaya aku yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ternyata apa? Cahaya Nabi Muhammad, bintang tersebut lebih lagi usianya dibandingkan dengan malaikat Jibril. Baik, sirah hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian mengatakan, Ustaz, Isra dan Mi'raj itu kan dalil dan bukti yang sangat akurat bahwa Allah itu di langit. Allah itu di langit. Buktinya apa? Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di langit. Berarti benar yang kami sampaikan bahwa Allah itu di langit. Ini isu-isu yang seperti ini sangat mudah termakan oleh masyarakat awam. Anak-anak kecil yang belum mencapai usia matang, belum memiliki ilmu yang mumpuni, akan sangat mudah termakan dengan isu-isu seperti ini. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj tidak menunjukkan tentang di mana kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Isra dan Mi'raj itu justru untuk menunjukkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bukan menunjukkan kedudukan Allah, tapi menunjukkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Kalau Allah itu di langit, kenapa ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam justru di sebuah lembah tua yang ada di sekitar pegunungan Sinai di Mesir? Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, lepaskan sandalmu wahai Musa, engkau berada di lembah tua. Ini pegunungan Sinai, Tur Sinin, lembah paling rendah. Disitulah Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Kalau seandainya Allah di langit, kenapa bunyi hadisnya justru begini? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fahuwa sajid. Posisi seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika sang hamba sedang sujud. Maka perbanyakkanlah doa oleh kalian di waktu sujud. Sujud itu, kalau kita sujud itu kita menjauh dari langit. Seharusnya kalau Allah di langit, posisi yang paling dekat kita dengan Allah ketika kita berdiri. Ketika kita sujud adalah posisi yang paling kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi justru Allah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, posisi seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Jadi kalau begitu kesimpulannya apa? Isra dan Mi'raj bukan untuk menunjukkan di mana posisi Allah, tapi Isra dan Mi'raj menunjukkan bagaimana posisi kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ingin memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut.